Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar jajarannya mewaspadai meningkatnya kasus COVID-19 di Eropa. Ia meminta agar Indonesia tidak kehilangan kewaspadaan dalam penanganan COVID. Jokowi mencontohkan beberapa negara di Eropa yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 secara drastis. Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta jajarannya agar mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar kasus COVID di Indonesia dapat terus ditekan. Meski saat ini kasus COVID di Indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia, namun tingkat kesembuhan juga semakin baik, di mana angka kesembuhan Indonesia sebesar 82,84%, sementara rata-rata dunia 72%. Yang masih kita di atas rata-rata dunia adalah angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia. Itu kita masih di angka 3,38%, rata-rata dunia berada di angka 2,5%. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang berkaitan dengan COVID, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati, karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Kita bisa lihat angka-angka beberapa negara, Perancis melompatnya dari berapa ke berapa, Italia juga melompatnya, Inggris, Jerman, Spanyol. Ada kenaikan yang sangat drastis ini agar menjadi perhatian kita semuanya dan kehati-hatian kita semuanya. Jokowi mengakui bahwa yang masih tinggi adalah angka kematian akibat COVID. Ia mengatakan kasus kematian di Indonesia masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Tim Liputan Berita 1. COVID belum bereda, jangan lengah. Itulah topik dialog kita pagi ini, di mana Presiden Joko Widodo mengingatkan menterinya untuk terus siaga dalam hal penanganan pandemi COVID-19 yang masih melanda ratusan negara di dunia, termasuk Indonesia. Kini banyak negara di belahan benua Eropa yang terkena serangan gelombang kedua COVID-19. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Pandu telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca. Ya Pak Pandu, ini kalau kita mendengar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo terkait dengan wanti-wanti gelombang kedua corona, melihat bahwa di benua Eropa ini sudah terlihat adanya peningkatan. Kalau kita lihat tadi Presiden menyebutkan ada Perancis, Italia, Inggris, Jerman, Spanyol yang angkanya naik drastis. Kita tahu sebelumnya sempat turun lalu kemudian naik drastis. Nah, seberapa kalau Anda melihatnya dari kasus Eropa ini, seberapa seharusnya kita lebih wanti-wanti atau ini menjadi sebuah perhatian kita yang lebih serius sebenarnya? Pak Pandu. Ya, jadi kalau di Eropa itu memang sempat mengalami penurunan yang cukup tajam. Ya. Dan kemudian hampir di semua negara di Eropa terjadi peningkatan yang luar biasa dan beberapa negara sudah melakukan lockdown sampai 1 bulan. Itu menunjukkan bahwa tidak mudah memang menekan kasus penularan. Itu yang menurut saya juga betul Pak Presiden mengingatkan kita semua untuk berhati-hati. Tapi bedanya di Indonesia ini kita belum menyelesaikan gelombang pertama. Jadi kita bukan berhati-hati terhadap gelombang kedua. Kita berusaha supaya kasus yang sudah agak sedikit melamban ini kemudian akan meningkat lagi, lebih tinggi lagi daripada yang sekarang sudah ada. Karena kondisi di Indonesia itu beda. Di Indonesia itu tidak ada, kita melihat bahwa kemarin kita menikmati liburan panjang. Dan liburan panjang itu sangat sensitif untuk meningkatkan mobilitas penduduk sehingga kasusnya terus meningkat. Sebentar lagi kita juga bulan Desember akan ada liburan panjang lagi dan sekaligus pilkada. Jadi untuk situasi Indonesia dalam kegiatan semacam itu
maka bukan mencegah gelombang kedua, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan gelombang pertama dulu. Dan ini menurut saya tidak mudah karena kegiatan-kegiatan penduduk selama ini sepertinya dibiarkan loss gitu, dibiarkan di mana masyarakat kalau ada liburan panjang kan selalu berpergian walaupun dihimbau supaya tetap tinggal di rumah, tetapi di lain pihak juga pemerintah malah memberikan kemudahan untuk bepergian seperti tiket airline-nya murah, ya airport tax dikurangi, paket-paket wisata. Jadi sebenarnya kita jauh lebih sulit dalam menghadapi untuk menekan penularan ini. Itu sebabnya kah kita masih belum melihat kalau banyak yang mengatakan kapan sebenarnya puncak dari gelombang pertama ini masih sulit untuk diprediksi karena kita melihat masih terus banyaknya aktivitas dari masyarakat yang melakukan pergerakan tadi liburan, kemudian kita akan menemukan nanti libur panjang dan pilkada juga seperti itu Pak Pandu. Iya betul sekali, ya kan. Jadi karena sebenarnya nggak kegiatan itu bisa kita toleransi ya. Tapi dengan cara gimana? Dengan cara 85% lebih penduduk tuh benar-benar mau patuh terhadap 3M. Dan kemudian testingnya itu benar-benar meningkat. Nah kita melihat dalam minggu belakangan ini kok testingnya menurun. Apakah testingnya menurun karena liburan juga ya? Sehingga kita melihat seakan-akan terjadi penurunan kasus. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kapasitas testingnya hampir di semua wilayah menurun. Nah ini menurut saya tidak boleh terjadi karena hanya dengan dua kombinasi testing, pelacakan kasus, isolasi dan perilaku penduduk 3M kita bisa menekan penularan. Itu yang harus kita perkuat untuk mempercepat selesainya gelombang pertama. Karena kan puncaknya aja belum kelihatan ya. Kita nggak tahu nih apakah akan puncaknya sampai di bulan Desember ataukah nanti berlanjut di tahun depan. Yang itu yang memperhatinkan. Nah itu dia tadi ya, ketidakmaksimalan itu Anda melihat bahwa tadi yang harusnya testing jangan sampai juga turun, atau kita lihat angka yang menurun itu ternyata karena testing yang menurun, bukan karena kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, tapi karena testing yang turun. Nah ini bagaimana sih sebenarnya apa yang masih kurang di sini Anda melihatnya Pak Pandu, bahwa karena kita lihat bahwa imbauan terus diberikan, terus kemudian diingatkan, sanksi sudah ada, tapi masih saja masyarakat masih abai terkait hal itu, dan kita juga lihat bagaimana peran pemerintah di sini harusnya seperti apa menurut Anda Pak Pandu? Ya dua-duanya harus bisa bekerja sama ya. Di satu pihak pemerintah itu menghimbau tetapi kadang-kadang kontradiksi dengan kebijakannya. Jadi itu harus konsisten antara kebijakan dengan himbauan. Kalau memang diberikan izin untuk liburan panjang, janganlah kemudian masyarakat dimudahkan untuk melakukan bepergian, ya kan? Jadi ini paling sulit itu. Kalau sudah bepergian biasanya protokol 3M kalau berwisata itu sulit untuk benar-benar dipatuhi. Kita melihat di beberapa reportase teman-teman jurnalis itu terlihat bahwa masyarakat itu jadi abai. Nah ini menurut saya tidak mudah. Ya, jadi tidak mudah kenapa? Karena kita juga belum siap tempat-tempat wisata untuk mengimplementasikan 3M kan tidak mudah. Betul. Dan apalagi mereka lagi berliburan. Nah, kalau didenda atau dihukum itu kan seringkali kontradiksi bahwa sekarang kan mereka sedang meningkatkan perekonomian berdasarkan wisata, kok begitu datang ke tempat wisata karena tidak dipatuhi protokolnya dihukum gitu. Sebenarnya tidak dihukum, tapi kan lebih banyak ke motivasi. Seharusnya tempat-tempat wisata itu diberikan motivasi bahwa kalau pengunjung di tempat itu mematuhi akan diberikan reward gitu kan. Nah ini belum banyak dilakukan. Ya menurut saya harusnya ke arah sana. Jadi bukan hanya penalti, bukan hanya denda, tapi juga reward-reward itu harusnya diberikan supaya masyarakat akhirnya ingat bahwa mereka masih di era pandemi walaupun sudah diizinkan berliburan. Oke, meskipun kita lihat kemarin sebenarnya ada beberapa sidak ya terkait dengan warga-warga yang sedang liburan, lalu dites, lalu kemudian masih dikatakan reaktif,
disuruh pulang, tapi kan pengawasannya kemudian seperti apa? Bisa dikatakankah bahwa kita dalam hal ini Indonesia masih belum maksimal dalam menangani kasus COVID nggak sih Pak Pandu sebenarnya? Ya optimal aja belum, apalagi maksimal. Ya kan kita masih jauh dari optimal. Karena itulah sulit sekali untuk menekan kasus. Seperti kematian yang diprihatinkan oleh Bapak Presiden, sebenarnya kematian itu bisa dicegah dengan menekan kasus. Kalau kasus yang kita berhasil tekan, maka angka hospitalisasi atau angka yang terinfeksi harus masuk rumah sakit itu juga menurun. Kalau angkanya menurun, maka kematian akan menurun. Nah ini yang sebenarnya kuncinya bukan di meningkatkan layanan rumah sakit, tapi adalah meningkatkan kepatuhan 3M. Jadi ujung-ujungnya kepatuhan 3M, karena kan selama ini juga pengobatan belum ada yang pasti ya, dan juga kita melihat bahwa penduduk yang terkena itu kalau masuk rumah sakit itu sudah dengan gejala komorbiditas penyakit lain dan juga usianya sudah di atas 50 tahun, maka sebagian mereka akan tidak bisa menahan daripada serangan dari COVID ini. Ini menurut saya perlu diperhatikan untuk mencegah kematian, cegahlah penularan. Oke, untuk mencegah kematian maka cegahlah penularan, yaitu dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan tadi 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, Prof, itu sering kita dengar terkait dengan hal itu, dan kita juga tahu tadi ya sempat ada razia protokol kesehatan selama ini, tapi kita masih juga melihat bahwa masih ada aja yang belum patuh, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah tadi ide Anda yang mengatakan harus ada reward juga, jangan hanya sanksi tapi harus ada reward. Nah, mungkin kalau mereka yang bisa mematuhi protokol ini diberikan reward dan kemudian menjadi sebuah tokoh untuk memberikan inspirasi, ini bisa nggak sih sebenarnya menurut Anda, Pak Pandu? Bisa, sebenarnya kan 60% penduduk sudah mulai patuh nih dari berdasarkan survei, berdasarkan pengamatan di masyarakat itu sudah 60% lebih Berarti patuh. ada peningkatan Kira-kira ya yang belum sebenarnya ya? patuh itu ada peningkatan sebenarnya. Tapi kan untuk menghadapi pandemi itu tidak cukup, ya kan harus di atas 85%, kalau bisa 90%, kalau bisa 100%. Ya. Karena menurut hasil banyak penelitian menggunakan masker, walaupun pakai masker kain sekalipun, kalau setiap orang pakai masker itu risikonya mendekati 0, rendah sekali. Ya, jadi penularannya bisa ditekan, ya kan? Karena masker itu adalah vaksin kita yang sekarang, karena efektif dan aman. Jadi kan tanpa menunggu harus ada vaksin. Kalau kita betul-betul menerapkan penggunaan masker dimanapun dan kemanapun, itu akan berhasil menekan kasus penularan. Dan yang kejadian di negara-negara yang mengalami gelombang kedua, itu kan sebagian besar nggak patuh karena mereka bilang, wah kebebasan nggak mau pakai masker. Nah, lupa dia. Ketika kasusnya sudah menurun gitu kan, disangkanya tidak perlu pakai masker. Padahal masker itu untuk mencegah orang supaya mencegah dirinya dan juga mencegah orang lain. Karena kita tidak tahu dalam situasi seperti sekarang ini siapa yang membawa virus. Bisa saja saya, bisa saja orang lain. Jadi kalau kita menggunakan masker sebenarnya untuk melindungi orang lain juga. Itu yang harusnya ditanamkan apa manfaat menggunakan masker tadi. Oke, manfaat menggunakan masker. Tapi kita juga lihat tadi ya terkait dengan kelalaian ini Pak Pandu, bahwa banyak sekali yang merasa bahwa itu saya sehat dan saya tidak merasakan ada gejala apapun. Tapi tadi bagaimana dia merasa bahwa cukup dengan istirahat dan tetap tidak atau mengabaikan 3M ini yang memang harus diingatkan terus-menerus kepada masyarakat berarti. Dan upaya-upaya apa lagi sih sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, upaya lain adalah contoh. Jadi kan contoh-contoh ini masih kurang dari pejabat publik terutama gitu kan. Dan dia kalau pakai masker di muka publik harus memperlihatkan, karena ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap pejabat publik itu harus memberikan contoh bagaimana menggunakan masker. Dan juga kalau mereka suspek atau terkontak dengan orang positif,
juga harus memberitahu bahwa dia tuh mungkinan kena COVID atau dia kalau sudah terinfeksi COVID dia harus memberitahu gitu kan, karena banyak pejabat publik ya dari bupati, dari wali kota sampai tingkat pejabat di pemerintah pusat itu seringkali tidak mau mendeklarasi kalau dia sudah positif, padahal nggak apa-apa. Dan itu mengajarkan pada penduduk supaya jangan malu kena COVID itu, malah bertanggung jawab, mendeklarasi. Karena kan kalau saya positif misalnya, wah saya positif nih sekarang, jadi saya harus mendeklarasi, melapor gitu kan, atau memberitahu pada orang, terutama teman-teman yang pernah kontak saya supaya juga dites, supaya mereka kalau dites mereka positif bisa melindungi dari keluarganya supaya jangan kena. Nah dengan demikian kan kita bentuk tanggung jawab itu menjadi penting, dan ini yang tidak terjadi. Contoh ya kan, antara perbuatan dan nasihat itu kadang-kadang nggak sejalan. Nah pakai masker juga harus pakai masker yang benar gitu kan, kadang-kadang lupa mereka menayangkan foto rapat gitu nggak pakai masker gitu kan. Walaupun mereka bilang oh kita semua sudah dites kok positif negatif semua, ya betul itu, tapi kan di dalam era pandemi itu kita harus memberikan contoh, ya kan. Nah contoh-contoh itu yang masih kita butuhkan. Ya, karena nggak ada yang 100% ya Pak ya, masih 99,99 aja, masih ada 0,1 ini kemungkinan terkena atau menyebabkan positif sebenarnya. Oke, Pak Pandu, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Good Morning Jakarta.